Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewiti. Di kesempatan kali ini kita akan membahas suka duka menjadi desain grafis ya. Jadi para desain grafis, ayo merapat, silahkan kalian komen, berikan curhatan kalian di komentar, keluhan-keluhan kalian merapat, silahkan utarakan isi pikiran kalian karena kita senasib. Jadi media cetak, koran, baliho, spanduk, apa segala brosur itu kan karena para desain grafis ya. Jadi kita mau bahas apa dulu teman-teman? Bahas suka apa duka ya. Kita bahas dukanya dulu ya. Jadi habis gelap terbitlah terang ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi mohon maaf teman-teman agak berisik nih karena kita di suasana desa, ada suara hewan, suara ini, suara itu. Tapi kita tidak apa-apa, kita saling berbagi pengalaman ya. Atau juga ada pengalaman, silahkan kalian juga share di grup ini. Yang pertama itu yang sering kita alami, dukanya itu ketika kita sudah mengedit capek-capek, uh, capek-capek lah kita edit ini, mas revisi mas, kita revisi, kita kirim lagi hasilnya, mas ini kurang ini mas, mas bisa warna ini mas. Oh ternyata setelah kita mungkin 3 atau 4 kali, ternyata oh mas yang seperti awal aja bagus deh. Nah disitulah pak kita para desain grafis itu agak pusing ya. Jadi malah kembali ke awal. Untung kalian itu save yang file pertama ya. Jadi buat teman-teman yang senasib seprofesi lah, kalian kalau mau ada proyek desain, jadi kalian simpan saja yang awal itu, karena ini sering terjadi. Bisa klien itu maunya yang ke awal loh. Yang kedua itu minta murah dan cepat. Ini bikin pusing teman-teman. Jadi minta murah dan cepat. Tiba-tiba ada yang ngechat, mas bisa bikin ini mas, pakainya besok mas. Oh, ya mau kita nggak mau kita buat ya, apalagi kalau kita perlu uang ya, kita kerjakan tapi dengan intensitas cepat ya, karena diperlukan cepat. Namun setelah hasilnya sudah selesai, kita misal tahu harga 100.000, oh mas kemahalan, di tempat lain saya cuma 50 kok. Nah di situ aduh, itu bikin pusing teman-teman. Jadi mohon bersabar dan silahkan berikan komentar di kolom komentar. Dan kemudian yang ketiga itu ada lagi, ketika kita sudah ngerjain sesuatu desain, kita sudah lakukan rapi, sudah kita kirim filenya, kok malah pembayarannya sulit ditagih. Nanti mas uangnya ketinggalan, ATM-nya ketinggalan, inilah itulah, sehingga bikin pusing 7 keliling ya teman-teman. Nah, itu juga banyak kasus. Apalagi ya, belum lagi yang rewel, belum lagi yang pokoknya macam-macam lah. Jadi kita bahas dulu yang sukanya keuntungan desain grafis itu kerjanya tidak panas-panasan, tidak capek-capek lah seperti orang ya, tidak banyak mengeluarkan keringat. Namun perlu diketahui itu bikin pikiran itu bekerja lebih ekstra, sehingga juga membuat kita capek teman-teman. Kemudian keuntungan lainnya itu ketika kita dapat klien yang baik, dia bisa memberikan uang tips yang berlebih kepada kita. Terkadang kita juga disanjung, oh kamu ini sekolah apa kok bisa, tapi kita biasa-biasa aja. Kemudian juga freelance, kita bisa ngatur waktu kita buat olahraga, buat kapan kita kerja, yang freelance ya. Kalau kerja yang di tempat orang itu kita juga agak sulit ngaturnya. Jadi di dalam suka dan duka desain grafis, kepada para customer saya mewakili desain grafis seluruh Indonesia,
bahkan dunia. Saya dari YouTuber dari Kalimantan Selatan. Saya memohon saya memohon dan meminta kepada para customer, biaya desain itu mahal. Kita perlu waktu, kita perlu mikir. Waktu itu mahal, pikiran itu mahal, ide itu mahal. Kalian sewenang-wenang merombak, membuang waktu dengan harga yang murah menawar kami. Coba kalian lakukan sendiri. Satu hari apakah kalian bisa ngerjain seperti itu? Kemudian kami juga sekolah, belajar, kami pakai biaya belajar. Jadi mohon hargai kami. Kami juga perlu makan. Jadi hargailah dengan sewajarnya yang kita lakukan, desain kita. Mohon dihargai. Tidak ada mungkin kalian anggap edit itu enak, cuma duduk, cuma nyantai sambil ngopi. Tapi cobalah Anda lakukan itu. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi tanpa para desainer, kotak-kotak, dunia periklanan, dunia promosi akan sepi. Periklanan ya di pinggir jalan, lewat brosur, lewat media akan sepi, tidak akan ada seni. Justru dunia internet makin berkembang karena ada desain grafis. Jadi tolong hargai kami juga manusia. Jangan kalian para customer ingin hasil yang bagus namun membayar dengan murah atau bahkan kabur saat ditagih. Jadi itu dia suka dan dukanya. Ada keuntungan, ada kerugian, bukan kerugiannya, ada duka ya. Jadi kepada para sahabat seprofesi, nikmati saja, jangan berhenti, teruslah berkarya. Silahkan komen di bawah dan tulislah isi curhatan hati kalian. Jadi sekian video dari saya, suka duka menjadi desain grafis. Jadi tetap semangat teman-teman, tetap berkarya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman kalian juga para seprofesi. Bye bye.